Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita telah melewati lebih dari separuh perjalanan Ramadan dan akan segera memasuki 10 hari terakhir yang merupakan puncak dari bulan yang penuh berkah ini. Bagikan seorang pelari yang telah menempuh jarak jauh, kini saatnya mengerahkan tenaga terakhir untuk mencapai garis finish dengan kemenangan yang tentu saja yang gemilang. 10 hari terakhir Ramadan bukan sekedar penutup bulan suci, melainkan mahkota yang menghiasi ibadah kita selama sebulan penuh. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang sangat menggambarkan betapa istimewanya periode ini. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Mengapa 10 hari terakhir Ramadan itu mendapat perhatian khusus dari Rasulullah SAW dan para sahabat? Apa yang menjadikannya lebih istimewa dibanding hari-hari lain di bulan Ramadan? Yang pertama adalah Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Salah satu rahasia besarnya adalah keberadaan Lailatul Qadar, malam yang nilainya melebihi 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua adalah pembebasan dari api neraka. Jadi di sini tidak hanya itu, 10 hari terakhir Ramadan juga dikenal sebagai masa pembebasan dari neraka. Kemudian yang ketiga adalah tradisi itikaf Rasulullah SAW. Keistimewaan lainnya adalah apa? Tradisi itikaf. Di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu selalu beritikaf di 10 hari terakhir hingga beliau wafat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengkhususkan waktu dan tenaga ekstra untuk beribadah kepada Allah SWT. Itikaf adalah ibadah yang sangat luar biasa. Karena apa? Menggabungkan yaitu berbagai bentuk ketaatan, meninggalkan dunia untuk sementara, fokus pada ibadah, memakmurkan masjid, menyendiri untuk muhasabah dan membersihkan hati dari segala yang menghalangi kedekatan dengan Allah. Sebagai ganti itikaf tahun sebelumnya yang tidak bisa beliau lakukan. Kemudian pintu-pintu langit itu terbuka lebar. Di 10 hari terakhir pintu-pintu langit terbuka lebar. Kemudian doa-doa memiliki kemungkinan pengabulan yang luar biasa. Setelah melihat teladan Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan modern kita saat ini? Mari kita bahas beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah evaluasi amalan 20 hari pertama. Sebelum memulai perjalanan baru, penting untuk mengevaluasi perjalanan yang kita tempuh. Tidak hanya melakukan muhasabah secara umum, tetapi memiliki metode evaluasi khusus. Kemudian menyiapkan jadwal ibadah khusus, yaitu di sini mengetahui area yang perlu diperbaiki. Langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal yang khusus. Jadi dalam konteks ini kita saat ini bisa membuat jadwal yang realistis namun menantang dengan memperhatikan. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kesehatan serta stamina, mengatur pola tidur, pola makan dan pola istirahat. Beliau juga melakukan olahraga ringan seperti berjalan cepat, ya, kemudian dilakukan itu juga kebugaran-kebugaran yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kelima adalah membangun semangat kolektif.
Kemudian membangun semangat kolektif dalam Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, adalah momentum spiritual yang sangat berharga bagi umat muslim. Membangun semangat kolektif selama periode ini tidak hanya memperkuat ibadah individu, tetapi juga menciptakan atmosfer yang positif. Ada juga teladan yang indah tentang bagaimana melibatkan keluarga dalam menyambut keberkahan di 10 hari terakhir ini. Kemudian dalam konteks modern, kita dapat mengadaptasi metode ini dengan beberapa cara praktis. Yang pertama, kita bisa mengajak anggota keluarga untuk menyusun target ibadah bersama. Kemudian, melibatkan anak-anak juga sangat penting dalam membangun semangat yang kolektif. Kemudian, sebelum memasuki 10 hari terakhir itu, selalu mempersiapkan daftar orang-orang fakir dan miskin. Kemudian mendatangi mereka satu persatu untuk memastikan kebutuhan mereka tercukupi. Jadi di sini dalam konteks ini adalah beberapa cara untuk membangun sinergi dengan komunitas. Khususnya kita bergabung dengan program-program yang diselenggarakan oleh masjid selama 10 hari terakhir Ramadan. Seperti kajian tafsir Quran, Qiyamul Lail. Selain itu juga kita bisa membentuk grup kecil bersama teman-teman untuk tetangga untuk saling mengingatkan dan memberikan motivasi dalam beribadah. Jadi itikaf bersama juga merupakan cara yang efektif untuk membangun semangat yang kolektif. Ya. Dengan menggabungkan pendekatan, melibatkan keluarga dan bersinergi dengan komunitas, kita dapat membangun semangat kolektif yang kuat. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah, dikatakan bahwa persiapan untuk 10 hari terakhir mencerminkan beberapa besar penghargaan seorang terhadap anugerah Allah. Persiapan yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi adalah cerminan dari kecintaan dan penghargaan kita terhadap karunia Allah yang luar biasa. Jadi ketika seseorang sungguh-sungguh memahami betapa berharganya kesempatan ini, ia akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita ikutin jejak Rasulullah dan para sahabat serta para ulama dalam mempersiapkan dan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.